Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerem Iskandar. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pamulang semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hasil dari seminar proposal saya, yaitu berjudul tentang pengaruh risiko harga penjualan di TikTok Shop dan profitabilitas terhadap brand Erigo. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap Bapak dosen selaku sebagai penjurusan di mata kuliah metode penelitian, yaitu Bapak Roni Fadlan, atas tugas ujian akhir semester yang telah diberikannya, sehingga saya bisa mempelajari dan mengerti untuk bagaimana membuat jenis seminar proposal ke depannya. Saya Gerem Iskandar dengan NIM 22 10 10 50 5956. Langsung saya izin menjelaskan latar belakang terdahulu. Tren fashion di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi, masyarakat kini semakin selektif dalam memilih gaya hidup, dan keberadaan brand lokal maupun internasional menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan fashion. Clothing line yang muncul seringkali menjadi trendsetter, menciptakan gaya tatanan busana yang unik dan menarik. Bagi kalangan remaja, Erigo merupakan produk fashion yang mengembangkan merek fashion asal Indonesia, mengedepankan kualitas tinggi, desain produk mendukung segala perjalanan dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, Indonesia telah menjadi salah satu lini pakaian terbaik berkualitas tinggi dan andal di pasar. Erigo berdiri pada tanggal 20 November 2010 dengan merek dia yang pertama, yaitu Select & Go, yang kemudian menjadi Erigo. Erigo menargetkan keperluan traveling dengan desain yang nyaman yang sesuai dengan konsumen. Pada tahun brand fashion lokal keaman asal Indonesia, Erigo berhasil mencapai dengan omset yang sangat fantastis, yaitu 5 miliar dalam waktu kurang lebih dalam 10 menit di penjualan live TikTok Shop. Erigo mendidik agar anak muda, khususnya generasi Z, agar bisa bersaing di bisnis fashion di Indonesia. Selain itu, Erigo menerapkan harga yang murah, mengandalkan promosi, menggunakan jasa pemasaran melalui media sosial, influencer, dan Erigo bisa dikenal luas juga karena memasang iklan brand di Billboard Time, New York pada awal Maret 2021. Menurut Sari dan Hayati, di tahun 2021, beberapa faktor yang menimbulkan terjadi perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian secara online pada e-commerce, yaitu adanya promo, penjualan cepat melalui voucher diskon, penurunan harga dari aplikasi TikTok Shop, dan ekstra gratis ongkir. Peluang perkembangan bisnis menjadikan perusahaan akan semakin inovatif untuk menciptakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Maka dari itu, perusahaan agar dapat menciptakan produk-produk yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat pada dunia bisnis. Sektor bisnis yang mengalami persaingan ketat untuk saat ini yaitu sektor bisnis fashion. Kenapa fashion? Kebutuhan akan fashion merupakan suatu bidang yang tidak akan pernah ada habisnya. Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, bahwasanya tahun 2023 ada 185,4 juta pengguna internet di Indonesia dibandingkan dengan pengguna internet di tahun sebelumnya, mengalami kenaikan yang sangat pesat, yaitu sebesar 20% atau 28 pengguna berdasarkan total penduduk jiwa Indonesia 271 jiwa. Maka bisa disimpulkan, Indonesia sering menggunakan media sosial di dunia maya daripada dunia asli. Nah, berdasarkan laporan dari sumber penelitian Mohtar dan Finansial Kuryadi, omset penjualan terkait dengan kegiatan ketekunan owner Erigo dalam menjual Erigo pada saat 2015, Erigo mendapat omset 22 miliar. Pada tahun di 2016, Erigo lebih gencar lagi dalam melakukan pemasaran baik secara online maupun offline, mendapatkan omset 2 kali lipat dalam setahun. Berarti 20 tambah 20 bisa sampai 50-an maupun 45-an. Tak berhenti dari situ, saat sudah bekerjasama dengan Shopee maupun TikTok dan Tokopedia, omset Erigo di tahun 2017 hingga tahun 2018 semakin naik dari tahun ke tahun, seperti mendapatkan omset sebesar 80 miliar. Kemudian di omset 2018 hingga 2019, Erigo mengalami penurunan karena adanya COVID, sehingga masyarakat akannya kaget terhadap era yang saat itu sedang
pada di rumah atau lockdown, jadi kebutuhan lebih menggunakan pangan daripada trend fashion. Selanjutnya, perumusan masalah. Kenapa saya tertarik untuk membahas materi untuk hari ini? Yaitu saya membahas bagaimana untuk mengambil di trend fashion brand Erigo. Yang pertama, bagaimana pengaruh penurunan harga terhadap citra merek, dan yang kedua, bagaimana pengaruh branding penjualan Erigo menggunakan platform TikTok Shop, dan terakhir, bagaimana pengaruh TikTok Shop terhadap hasil profitabilitas, pendapat strategi digital marketing terhadap brand Erigo. Penurunan terhadap citra mereknya Erigo yang saat itu sedang wow, hingga saat ini sedang terlalu banyak pasarannya mungkin, dan alasannya juga masih bisa bertahan, strategi apa yang bisa digunakan, dan bagaimana cara brandingnya Erigo agar tetap terus bertahan dan tetap terus lebih banyak diminati masyarakat. Lalu, yaitu ada tujuan penelitian. Saya meneliti ini karena yang pertama, saya tahu akan bermanfaat untuk menganalisis pengaruh penurunan harga brand Erigo di tahun 2019 hingga tahun 2023. Lalu kedua, ada mengetahui dan menganalisis pendapatan dari hasil di penjualan e-commerce TikTok Shop. Dan terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis hasil branding digital marketing terhadap profitabilitas di platform TikTok Shop. Landasan teori berdasarkan Radika, harga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian. Kenapa begitu? Karena adanya kesesuaian harga dengan kualitas dari produk yang dibeli oleh konsumen. Semakin murah barang yang akan ditawarkan pada brand Erigo, maka akan menghasilkan konsumen lebih banyak lagi. Harga ini berpengaruh positif pada keputusan pembelian, sehingga bisa berpengaruh pada brand Erigo ini. Terhadap profitabilitas TikTok Shop, Yagin et al. 2020 meyakini platform e-commerce seperti TikTok Shop telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari pada konsumen, memberikan kemudahan dan efektivitas dalam layanan belanja. Keputusan pembelian konsumen, karena citra merek ini biasanya dijadikan referensi dari keseluruhan perspektif terhadap merek, dan juga ini menjadikan informasi dari pengalaman yang sudah ada terhadap merek tersebut. Berdasarkan penelitian ini dilakukan yang ditemukan oleh Salsabila di tahun 2002 menyatakan bahwa pengaruh harga terhadap keputusan pembelian merek Erigo tidak berpengaruh signifikan. Karena selain itu, menurut penelitian Walyoto, bahwa variabel untuk harga berpengaruh signifikan pada kepuasan pembelian merek Erigo. Ini di mana konsumen pastinya mementingkan penawaran harga dibandingkan dengan kualitas yang dihasilkan oleh merek, atau brand. Pastinya harga ini menjadi peran utama bagi konsumen dalam menarik konsumen. Semakin brand tersebut memiliki kualitas baik yang dihasilkan, semakin tinggi pula harga yang dihasilkan. Maka dari itu, produk akan memunculkan sebuah citra merek yang bisa melekat pada pemikiran mereka, sehingga jika masyarakat bertanya tentang produk yang konsumen pakai, akan langsung dapat berbicara sekaligus akan mengenalkan produknya terlebih dahulu. Merek dari barang tersebut. Penurunan harga promosi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada citra merek. Strategi yang seimbang antara penawaran harga dan pemeliharaan kualitas serta citra merek sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pelanggan di masa depan. Penurunan harga promosi adalah strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun dampaknya terhadap citra merek atau brand image dan perspektif konsumen yang beragam pusat pembelian dalam suatu produk ini sangat menentukan oleh harga dan nilai dari suatu produk tersebut. Dan produk yang memiliki kualitas akan jauh mempengaruhi dalam hal permintaan konsumen, dan semakin baik kualitas suatu produk, maka akan semakin banyak permintaan. Maka dari itu, akan membuat para produsen dari produk pakaian tersebut akan berusaha untuk menciptakan apa yang diciptakan tersebut memiliki kualitas yang lebih baik jika ingin memiliki keputusan. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang saya akan ingin teliti, yaitu tentang kualitas produk yang telah dibahas, bagaimana hasil dari pengalaman konsumen terhadap kualitas produk tersebut dengan harganya, maupun strategi marketing yang akan digunakan TikTok Shop di era digital saat ini, dan akan berpengaruh terhadap yaitu keuntungan maupun profitabilitas yang didapatkan setelah hasil penurunan harga maupun penjualan di tahun 2019 hingga di tahun 2023. Bagaimana cara kenaikannya?
Saya akan menggunakan jenis penelitian yang berupa kuantitatif, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan adalah bagaimana penyebaran responden menggunakan platform TikTok. Jadi konsumen TikTok yang skala literasi memiliki 5 tingkat frekuensi jawabannya, analisis pengujian media Google Form menggunakan skala Likert, dan ada juga pengujian instrumen validitas, reliabilitas, asesmen klasik, dan analisis jalur dengan bantuan program SPSS statistik. Karena populasi ini masyarakat Kota Tangerang Selatan yang jumlahnya tidak diketahui, maka dari itu saya menentukan sampel digunakan penelitian menggunakan rumus Remisio yang menyatakan jumlah sampel sebesar 385 peneliti menggunakan pendekatan post sampling untuk pengumpulan sampel. Yang saya gunakan yaitu teknik pengumpulan data, yaitu dari data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat, menunjang, dan melengkapi data primer, yaitu bagaimana memuat data atau informasi terkini relevan terkait dengan topik penelitian ini. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merujuk pada keseluruhan elemen atau individu yang menjadikan objek peneliti. Menurut Sugiono di tahun 2001, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti seluruh individu yang pernah membeli Erigo maupun produk Erigo berdasarkan beberapa studi populasi dapat didefinisikan sebagai konsumen masyarakat belanja di TikTok Shop. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Menurut Arikunto 2021, mendefinisikan sampel sebagai wakil dari keseluruhan populasi yang diliti karena peneliti seringkali tidak dapat menjangkau seluruh populasi karena keterbatasan waktu dan biaya. Sampel adalah subset dari populasi yang digunakan untuk analisis dalam konteks penelitian mengenai brand Erigo. Beberapa teknik pengambilan sampel yang digunakan meliputi penggunaan TikTok Shop Indonesia yang berinteraksi dengan produk fashion Erigo, yang penggunaannya bisa meliputi berinteraksi dengan produk, menjelaskan sebagai berikut. Disebut 80% mereka berusia 18 hingga 20 tahun. Dari 15% dari mereka itu berusia 21 hingga 25, dan 5%-nya dari mereka berusia 30 hingga 35. Bisa dilihat berarti selebihnya untuk beberapa sampel yang lebih banyak diminati adalah masyarakat umur di 20 ke bawah. Terima kasih untuk hasil dan tugas ujian akhir saya. Saya Giram Iskandar, izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih.